warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Dinda Larasati Aprilian selaku perwakilan pembicara pertama dari SMA Negeri 3 Kota Cirebon. Hari ini saya akan menyampaikan mosi saya dengan judul sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan sistem ekonomi biru. Dan sebagai tim afirmasi, saya percaya dengan mosi ini. Dan saya menegaskan bahwa saya akan menghapus sistem ekonomi biru pada potensi maritim di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ekonomi biru. Ekonomi biru merupakan strategi pembangunan ekonomi nasional dengan mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim pada suatu negara. Dan seperti yang kita ketahui, Dewan Juri terhormat, ekonomi biru yang dilaksanakan oleh Indonesia belum cukup untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan batas lautan di Indonesia yang tidak jelas, dikarenakan juga perpindahan sistem oleh menteri yang sudah berganti, yakni Susi Pujiastuti, dan hal ini menimbulkan dampak akan maraknya pencurian ikan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab seperti pada negara-negara tetangga kita yang mencuri ikan di wilayah kita. Dan hal ini juga membuktikan bahwasanya ekonomi biru kurang bermanfaat bagi Indonesia. Selain itu, Dewan Juri terhormat, Susi Pujiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa kita perlu membibit lobster di negara kita, lalu kita akan mengekspor lobster tersebut ke luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan sistem perikanan di menteri yang baru ini menegaskan bahwa kita perlu menjual bibit lobster, dan hal ini justru akan menimbulkan yang namanya kerugian yang begitu besar bagi negara kita. Dewan Juri yang terhormat, menjual bibit lobster akan merugikan bangsa kita karena kita perlu mengembangkannya dari bibit, lalu kita akan mengekspornya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan selain itu juga, sistem ekonomi biru yang dilaksanakan di Indonesia justru berdampak pada rusaknya ekosistem laut. Dan hal ini menjadi bukti nyata bahwasanya maraknya nelayan modern yang menggunakan alat pancing ikan yang berbahaya seperti bom ataupun pukat harimau yang dicap untuk berbahaya digunakan pada ekosistem laut. Dan dampaknya ada pada habitat ikan yang akan terancam rusak, seperti rusaknya terumbu karang dan juga rusaknya air laut. Dan hal ini juga akan membuktikan bahwa nelayan dianggap tidak baik untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pemancing di lautan. Lalu, berkurangnya nelayan tradisional juga membuktikan bahwasanya hal ini akan merugikan negara kita, karena kita perlu melakukan hal yang lebih tradisional untuk tetap melestarikan lingkungan ataupun ekosistem dari lautan ini. Dan jika maraknya sekali nelayan modern, maka semakin lama ekosistem laut akan semakin rusak. Lalu, Dewan Juri terhormat, pemerintah belum memberikan pemberdayaan bagi masyarakat yang tinggal ataupun yang hidup di pesisir laut untuk menikmati sumber daya alam yang sudah tersedia di Indonesia. Dan hal ini pula yang mengurangi aksesibilitas kepada masyarakat biasa, bahwasanya kita sebagai masyarakat biasa tidak bisa menikmati sumber daya alam dari kelautan itu sendiri. Dan kita perlu yang namanya perizinan dari pemerintah itu sendiri, dan ini membuktikan bahwa pemerintah malah mengurung masyarakatnya untuk mengeksploitasi kelautan, karena pemerintah menganggap bahwa masyarakatnya itu sendiri malah mengurangi yang dinamakan dengan ataupun kita bisa menjelaskan bahwa rakyatnya sendiri masih marak merusak ekosistem laut dengan membuang sampah ataupun membuang limbah industri ke lautan, dan hal ini berdampak pada tercemarnya ekosistem laut. Selain itu juga, pencemaran laut justru semakin banyak terjadi di lautan di Indonesia, dan hal ini juga membuktikan bahwa masyarakat pesisir laut kurang bisa untuk menjaga kelestarian ekosistem laut. Dan dari sistem teknologi memajukan perkapalan, pembangunan pelabuhan, dan untuk biaya perawatan yang dinilai cukup mahal justru akan menambahkan hutang negara. Dan hal ini kurang efektif ataupun bisa kita katakan tidak efektif, dikarenakan naiknya utang negara malah berujung kepada ekonomi yang tidak akan berkembang ataupun tidak akan maju selamanya.
dan lautan akan rentan tercemar juga, Dewan Juri yang terhormat. Lalu saya tegaskan demikian bahwa pencemaran laut diutamakan bagi masyarakat pesisir laut, dikarenakan banyak sekali masyarakat pesisir laut yang belum bisa untuk menjaga ekosistem lautnya itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, saya ingin mengutarakan argumen saya demikian, dan juga dari bukti-bukti faktual yang sudah saya sampaikan bahwa saya memusatkannya pada pencemaran ekosistem laut. Dan apabila kita belum bisa untuk merawat lautan dengan baik, sebaiknya ekosistem ataupun ekonomi biru ini tidak dilaksanakan di Indonesia, karena akan berdampak pada rusaknya ekosistem laut dan juga semakin majunya teknologi yang digunakan. Dan justru pemerintah malah menggunakan teknologi yang lebih maju, dan itu tidak akan mengurangi dampak dari pencemaran kelautan. Yang diharuskan pemerintah adalah untuk menemui ataupun mencetuskan sebuah undang-undang baru yang mana kita akan mendapatkan hal yang lebih baik dari sebelumnya, ataupun kita dapat mengurangi pencemaran lautan itu sendiri. Dan juga kita dapat mengetahui bahwa perencanaan yang dilakukannya itu secara berkelanjutan, dan ini artinya pemerintah perlu memikirkan bagaimana ke depannya, dan harus diutamakan demikian. Bagaimana sistem dari kedepannya, apakah lautan akan selalu seperti itu, ataupun pemerintah perlu memikirkan ataupun berinisiatif untuk memajukan kesejahteraan sumber daya alam itu sendiri dengan memajukan sumber daya manusianya sendiri. Dan hal ini juga membuktikan bahwa pemerintah perlu memikirkan dampaknya, dan tak hanya pemerintah, kita sebagai rakyat perlu memikirkan dampaknya juga. Sekian dan terima kasih.